Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPD Budi Mulia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mengawali acara ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami berterima kasih mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong, memimpin kami, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sebagai pembacaan ayat firman Tuhan, kita lihat dari Mazmur 96 ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Tuhan Maha Dahsyat. Kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Inilah bukti bahwa Tuhan berkuasa karena apa yang telah dilakukannya. Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Segala apa yang hidup, semuanya karena kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, itulah bukti bahwa kuasanya besar. Tuhan Maha Besar, layak untuk dipuji dan dimuliakan. Ada banyak yang disebut Allah, diakui sebagai dewa-dewa. Tapi bagi orang Kristen, kita hanya percaya keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Bagaimana kita menerima keselamatan? Roma 10 ayatnya yang 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Yesus adalah Tuhan. Syarat untuk menerima keselamatan hanya oleh percaya kepada Yesus dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi keselamatan itu adalah anugerah, pemberian Allah yang cuma-cuma, gratis. Orang yang diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik manusia. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iman kepada Yesus, itulah yang menyelamatkan. Keselamatan karena pemberian Allah. Jadi kuasa Tuhan dapat kita lihat di dalam Yesus. Yesus sanggup memberkati. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup melepaskan dari segala dosa. Yesuslah yang menyelamatkan. Inilah bukti bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan dahsyat di dalam hidup kita. Sebab itu,
kita telah menerima anugerah daripada Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan berkuasa dahsyat dalam segala perbuatannya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini harus menjadi pengalaman bagi setiap orang percaya. Kalau kita mengakui kedahsyatan Tuhan, bagaimana seharusnya kita bersikap? Yang pertama, mari memuji Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan umatnya. Mazmur 96 ayatnya yang kedua. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita lihat keselamatan yang kita terima seharusnya membuat kita semakin bersyukur. Dari hari ke hari, Tuhan yang layak kita puji, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan di dalam hidup kita. Marilah kita semakin memuji Tuhan, sehingga kita lupa terhadap segala kesusahan di dalam hidup kita, sehingga ada sukacita di dalam hidup kita. Yang kedua, kedahsyatan Tuhan. Sebab itu kita mau ceritakanlah kemuliaan Tuhan itu. Sebagaimana Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dengan bercerita kemuliaan Tuhan, kita memperkenalkan nama Yesus, menceritakan kebesaran Tuhan, apa yang Tuhan sanggup lakukan bagi setiap orang, menceritakan pertolongan Tuhan, mujizat yang kita sudah terima, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga orang lain boleh tahu, mengenal siapa Yesus, betapa hebatnya kuasa Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya hanya di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh juga menerima keselamatan. Oleh karena itu, kita perlu Roh Kudus, kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus membuat kita berani untuk memberitakan nama Yesus. Dimanapun kita berada, kita dapat menjadi saksi Kristus. Setiap kesempatan, waktu yang kita punya, mari kita berusaha bersaksi untuk kemuliaan Tuhan kepada setiap saudara kita, kepada teman-teman kita yang belum mengenal Yesus. Siapa saja, karena mereka perlu juga untuk diselamatkan. Maukah saudara dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya? Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam nama Yesus kami datang berterima kasih, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau berkuasa, Engkau besar Tuhan.
Sebab itu, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Siapapun mereka, apapun keadaan mereka, Tuhan berkati di dalam nama Yesus dengan berkat jasmani maupun rohani. Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau nyatakan kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan sehingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, dan mereka mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Setiap masalah pergumulan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan tolong umat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan mereka yang mereka bawa, mereka punya, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi setiap keluarga, setiap pekerjaan. Tuhan tolong kami. Engkau jaga pelihara umat Tuhan, Engkau yang menolong kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.